kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang nggak pengertian punya pacar Bugari itu, aku pernah tuh, aku bukan pacar sih, kayak deket doang gitu kan. Jadi aku baru landing itu bener-bener dia kayak udah telepon banyak banget, udah banyak, terus chattingnya udah kemana-mana tuh, pikir apa sih kamu gini. Guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini seneng banget aku buat video lagi buat teman-teman, karena udah kayaknya udah 1 minggu aku nggak posting di Instagram dan nggak posting juga di YouTube. Banyak banget yang komen dan DM, kakak kenapa, kakak kok nggak buat channel lagi, pada ketakutan gitu aku pada nggak buat channel. Mohon maaf banget sebelumnya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman, saya mohon maaf jika saya memiliki salah, terus menggunakan kata-kata yang tidak enak, mungkin saya hilaf gitu ya. Jadi aku 1 minggu ini memang benar-benar nemenin ibu aku mondar mandir untuk apa ya, untuk untuk ini ke rumah-rumah teman-temannya gitu loh, kayak reuni gitu. Jadi aku kayak jadi supirnya 1 minggu ini kan, ya udahlah kan, namanya orang tua nggak apa-apa lah ya sesekali. Nah jadi seneng banget kan balik lagi sama aku. Nah sebelum kalian nonton video ini kan, nah seperti biasa aku bakal ngebahas tentang pramugari lagi, seperti teman-teman yang pasti banget penasaran ya kan tentang dunia penerbangan. Jadi gini, aku hari ini bakal ngebahas tentang apa ya, ini karena di sini banyak, aku cari dulu ya. Nah ini aja, pengalaman, oh bukan, resiko punya pacar pramugari atau pramugara, atau ya dunia penerbangan lah ya, seperti captain, pilot gitu-gitu ya. Nah itu gimana sih kak pengalamannya, resikonya tuh apa sih ya? Beresiko, emangnya pesawat doang yang punya resiko? Pacar pramugari enak gak sih punya pacar pilot, enak gak sih punya pacar mugara? Nah di sini aku tuh bakal ngejawab banget ya ke teman-teman yang pengen banget punya pacar mugari, atau pacarnya sekarang lagi training, siap-siap ditinggalkan. enggak, kita tuh waktu training itu tuh suka diledekin karena pada saat kita training tuh kita ditanyain tuh ada pacar nggak sama si seniornya, bukan senior sih, instrukturnya itu kan. Nanti dijawab tuh, ada mbak, udah berapa lama pacaran? Udah 3 tahun misalkan. Oh nanti juga kalau udah terbang udah ini kok, udah putus kayak gitu. Lu kenapa kayak gitu kan? Karena kita ini lebih ke kayak, kalau kita pendidikan tuh emang lebih fokus banget. Karena kita tuh kan pada saat training itu kan kita emang bener-bener fokus banget kan sama training kita kayak nggak mikirin gitu loh. Ya lo kalau mau marah ya udah marah aja gitu, kayak lo kalau misalkan mau ngambek ya udah ngambek aja. Kita tuh kayak lebih nggak mikirin itu gitu loh, karena pada saat pendidikan itu kita emang bener-bener fokus, terus kita juga kayak pusing banget mikirin setiap hari ujian. Dan sedangkan si doi misalkan mau marah-marah, terus nggak ngerti gitu kan, terus pengennya mau dibalas terus cepet. Dan kita tuh nggak sama sekali pada saat training tuh, aku jujur ya, pada saat training tuh aku bener-bener nggak sama sekali pegang handphone. Bukan nggak sama sekali sih, kayak cuman ngabarin ibu aku doang gitu. Even aku waktu itu punya pacar ya waktu itu, jadi kayak nggak terlalu mikirin, pusing banget. Karena pada saat kita mikirin itu pasti kita fail gitu loh, kayak tebuyar banget gitu loh, kayak banyak banget yang mesti kita pikirin, sedangkan besok pagi kita harus ujian gitu. Jadi kita nggak terlalu mikir. Itu yang pertama ya. Kuat-kuat ya buat pacarnya, yang si pasangan yang lagi training, kamu harus kuat-kuat, kamu harus kasih support, dan kamu harus sabar bangun untuk dibales apakah hari ini, besok, dan lusa. Karena kita nggak terlalu fokus ke handphone gitu ya. Even juga chattingan tuh palingan nggak juga chattingan. Jadi disarankan buat teman-teman yang sekarang yang training pacarnya, silakan telepon aja pada saat selesai training atau pada saat mau tidur. Itu waktu yang tepat banget buat kamu hubungi pacar kamu yang sibuk, super sibuk, karena otaknya juga pusing mikirin ujian mulu ya setiap hari. Nah gitu, itu pada saat kalau training ya. Jadi kita juga nggak munafik lah ya, kita pada saat kita udah, kenapa kayak instrukturnya tuh bilang nanti juga putus gitu kan, nanti juga putus pada saat udah terbang.
kebanyakan ini mayoritas tuh pasti putus, geng. Kenapa? Kok bisa mbak putus gitu kan? Karena apa ya, karena jujur nih ya, kayak misalkan kamunya awalnya orang biasa aja gitu kan, terus kamu pasti misalkan jadi polisi gitu kan. Nah polisi terus juga, dan kamu tuh pacar kamu misalkan nih kuliah, enak ya kalau kuliah, maksudnya kalau kerja kayak SPG atau maaf bukan SPG, maksudnya kerja biasa aja gitu kan, dan nggak balance gitu, pasti orang tuanya terus lingkungan kita kerjanya juga tuh kayak pasti kita ditanya pacar lu apa gitu, kerja di mana gitu. Jadi kita sebagai itu ya pasti ada keminderan. Ini jujur ya, aku tuh nggak pernah kalau buat video kayak enggak semuanya, emang nggak semuanya kayak gitu, tapi kebanyakan, mayoritas. Ini kan aku berbicara tentang dunia penerbangan dan dunia pramugari ya, karena kebanyakan sih kayak gitu, kita kayak malu gitu kan. Bukan, iya malu gitu kalau misalkan ditanya pacar kita tuh apa masih kuliah. Aduh, kalau masih kuliah emang ini banget gitu ya, enggak banget. Jadi kalau misalkan kita tuh harus punya pacar yang pengertian, dan memang harus sabar banget punya pacar mugari, karena mugari itu tuh dia nggak selalu bisa ngeliat handphone, apalagi sebagai junior. Kalau dia sebagai junior itu emang bener-bener dia nggak bisa. Even dianya terbang itu dari pagi sampai ke sore, dianya nggak bisa pegang handphone sampai dia nyampe hotel atau dia sampai di mes atau kayak bus gitu. Di bus juga kita mesti permisi juga sama saya, mbak izin ya mbak saya buka handphone kayak gitu, walaupun udah selesai penerbangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang nggak pengertian punya pacar mugari, itu aku pernah tuh, aku bukan pacar sih, kayak deket doang gitu kan. Jadi aku baru landing itu bener-bener dia kayak udah telepon banyak banget, udah banyak, terus chattingnya udah kemana-mana tuh, pikir apa sih kamu gini kayak gitu. Nah mungkin sehari 2 hari kita bisa kasih pengertian ya, tapi kalau untuk 1 minggu dan 2 minggu jujur aja aku sih nggak bisa ya kayak gitu. Karena kalau sebagai mugari itu kita juga capek banget gitu loh, kita udah dari pagi sampai ke sore kita kerja dan mesti ngeladenin orang-orang yang kayak gitu, kita enggak banget gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bertahan lama sama mugari itu harus sabar, dan kalian kayak harus mencari juga kegiatan biar nggak terlalu nunggu banget si mugarinya. Itu yang pertama, itu kalau jadi junior. Terus yang kedua, kalau misalkan nih kalian dunianya berbeda sama mugari, itu pasti banget ya, beda banget jam tidurnya sama kita sebagai pramugari. Kalian tidur normalnya itu malam dan pagi dong bangun. Kalau misalkan kita terbangnya malam ya kan, terbang malam, aku nih terbang nih jam 1 malam, aku harus tidur siang hari sampai ke malam gitu loh. Kalau nggak siang hari, sore hari aku harus tidur nih, misalkan jam 5 aku harus tidur jam 5 dan aku harus bangun jam 8. Nah kayak gitu, dan kalian harus ngerti dong. Nah ketika jam 8 palingan chattingan doang, beb aku udah mau siap-siap ya aku baru bangun nih, aku mau siap-siap dulu ya kerja gitu loh. Nah terus chattingan tuh kan. Nah pas misalkan jam 11-nya kita udah OTW ke bandara, udah chattingan doang sebentar, udah sampai malam kita nggak bisa lagi chattingan. Kalian tidur, kita kerja. Nah ke besok paginya ya kan, kalian kerja, kalian bangun, saya tidur pagi harinya karena saya dutinya malam kayak gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh jam tidurnya, sedangkan kita sebagai mugari itu emang harus kayak gitu loh. Jadi jam tidurnya tuh berbeda-beda banget gitu. Jadi emang harus sabar banget. Aku juga pernah ya punya pacar, jadi kayak setiap landing tuh pas setiap landing tuh kan pacar aku cuma bisa ngeliat handphone itu jam 12 malam gitu, kayak ngabarin aku cuma jam 12 malam. Jadi aku setiap jam 12 malam kadang aku terbang. Nah terus juga nih kayak gini ya, misalkan kamu ada waktu kan, misalkan kayak pacar kamu nih misalkan sibuk banget gitu kan, apa lagi pendidikan atau apa gitu kan, itu kan ribet banget kan. Sedangkan kalau misalnya orang pendidikan itu kan pasti nggak bisa ngeliat handphone sepanjang hari gitu kan, sedangkan kita juga nggak bisa ngeliat handphone sepanjang hari. Jadi kayak
ketika aku ada waktu dianya nggak bisa pegang handphone, ketika aku tidur dianya bangun gitu loh, ketika nanti aku udah buka handphone landing ternyata dia ngechat, pas aku balas udah nggak aktif lagi kayak gitu. Jadi emang kayak gitu sih kalau misalkan pacaran yang sama-sama sibuk. Jadi ya palingan pada saat hari libur. Kita juga kalau hari libur, kalau orang normal kan liburnya hari Sabtu dan Minggu dong ya nggak. Kalau kita liburnya ya nggak tahu, kadang hari Senin, kadang hari Sabtu, kadang hari Selasa. Nah kalau hari libur itulah kita bisa baru komunikasi, ya palingnya seminggu sekali itu tuh baru intens banget untuk komunikasi. Tapi kalau untuk lebih dari seminggu 2 kali itu tuh kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kayak malam-malam hari itu misalkan nih si doi ngabarin baru jam 12 malam, sedangkan aku jam 12 malam masih take off gitu dan kelewat gitu komunikasinya. Jadi kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang punya pacar atau pengen punya pacar mugari, itu kalian harus sabar-sabar banget, karena kita itu orangnya sebenarnya tuh kesepian banget jadi mugari tuh, karena kita jarang pegang handphone, jarang juga diperhatiin, jarang juga untuk komunikasi sama pacar. Untuk day off lah kita baru bisa untuk komunikasi sama pacar kita gitu. Jadi kalau untuk hari-hari duty, hari-hari itu kita nggak bisa. Sebenarnya kayak kalian lihat enak ya punya pacar mugari, enggak terlalu enak, karena kalian harus banget sabar untuk menunggu dia, kabar dia, karena kita nggak tahu landingnya jam berapa, ataukah di extend atau enggak. Extend itu kayak diperpanjang penerbangan atau enggak, delay atau enggak, itu kita nggak tahu. Sedangkan dia nggak bisa ngabarin kamu, kecuali kalau dia udah jadi senior, mungkin dia bisa yang ngabarin. Tapi kalau misalkan jadi junior ya kan dia nggak bener-bener sama sekali nggak bisa pegang handphone kayak gitu. Jadi buat teman-teman pikir-pikir lagi kalau mau jadi punya pacar mugari. Tapi nggak apa-apa sih buat cari pengalaman, atau kali aja jodoh, kali aja teman hidup gitu kan. Nah semoga video aku ini sampai sini aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau punya pacar mugari. Dipikir-pikir lagi ya. Dadah, see you.